Senin siap-siap. Ya siap ya lah gue. Ntar gue bawa koper biar kalian happy. Makanya guys, gak ada yang mau ngasih gue TikTok Universe itu apa singa. Kita takutnya kan hari Senin gue di penjerong. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem, cabi. Berapa bulan guys? Nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius kak lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya. Semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Aku lagi ngidam pengen makan bakso yang pedes-pedes. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan. Dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini itu biar nggak ditangkap atau biar nggak ditahan. Ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan kak? Jalan 3 sayang. Kemarin-kemarin waktu menjerat si Fadel itu tentang perhamidunan dengan anaknya, kayaknya sih paling bermoral tuh, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba nggak punya bapak, nggak apa-apa, ini itu nggak apa-apa. Kemarin gue liat live-nya, emang dasar-dasar kurang setengah on ya. Dan untuk TPPU, jangan kebingungan tentang kenapa dijerat TPPU. Mungkin karena duit itu dijadikan usaha, karena sumbernya kan sumber gak jelas tuh. Kan gak mungkin dia bilang ini dana hibah, tiba-tiba ada dana hibah, kan gak mungkin. Nah, kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu masuk enggak, pengancamannya dulu masuk enggak, TPPU-nya masuk apa tidak. Toh pada faktanya aliran dananya itu sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran itu. Lalu dipecah kemana? Nah, itu dia. Jadi yang ngebuat gue yakin banget dia itu nggak bisa ngeles lagi dan agak dalam, bukan karena duitnya didapat karena disuap atau enggak. Disuap pun kalau dia terima, dia kena. Yang paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Terus lu nggak usah bawa-bawa Harvey Mois ya. Kejahatan kalian itu hampir sama pidananya, jeratannya. Dasar setengah on. Aku nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Kasihan iya, iba iya. Aku ngebayangin anak-anaknya hancur iya gitu. Jadi ya mudah-mudahan amit-amit nggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, udah lain lagi nih ceritanya. Udah yang korban anak juga. Anak kasihan. Ya paling kalau aku orangnya kan agak lemah. Kalau ketemu paling aku cuma bisa nangis, ya aku udah menganggap dia ya dia di bawah aku kan umurnya, dia junior aku, ya aku kayak menganggap dia adik ya. Kalau memang nanti kami dipertemukan, paling aku memberi dukungan ke dia, aku memberikan dukungan karena jujur ya aku pengen menjadi teman yang positif buat dia. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Yang menarik adalah terkait pasal pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang dirangkum di dalam pasal 27 dan juga pasal 45. Nah, kalau kita acuan kepada pasal ini, yaitu pasal 27 dengan pasal 45 Undang-Undang ITE, ini merupakan delik pidana biasa. Delik pidana biasa karena itu ada kata pengancaman, di mana kalau pengancaman tersebut harus merupakan tindak pidana yang dialami oleh pelapor, ya, dan itu merupakan delik absolut. Wajib pelapor sendiri yang melaporkan. Karena peristiwa yang memang terjadi absolut itu keberadaannya, posisinya ada di pihak pelapor atau korban. Namun dengan menggunakan ancaman, nah ini yang akan kita lihat. Ancaman, apakah ancaman itu berupa membuka rahasia orang tersebut ataupun terkait ancaman dengan cara kekerasan yang lainnya. Dan kita tahu awalan permasalahan ini kan Nikita Mirzani melalui media sosial mengungkapkan satu produk kecantikan. Nah, satu produk kecantikan ini menjadikan semacam dialog, semacam informasi ke masyarakat agar masyarakat bisa aware, bisa waspada dalam hal menggunakan satu produk kecantikan. Itu tujuannya. Namun karena ini merasa orang yang dikatakan di dalam media yang melalui ini kita sampaikan, orang itu merasa kesangkut sehingga mencoba mengadakan komunikasi ataupun dialog. Nah, dialognya ini enggak apple to apple. Karena yang namanya pengancaman dan pemerasan itu harus langsung. Kalau kita lihat keterangan daripada pihak Humas Polda Metro Jaya, itu dikatakan bahwa orang tersebut itu telah menyerahkan uang 2 kali ya kepada asisten atau orangnya Nikita Mirzani. Nah, berangkat dari situ, apakah dalam penyerahan uang sepengetahuan Nikita atau tidak? Nah, ini yang masih juga akan menjadi suatu celah ataupun perdebatan. Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh. Ya kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa. Nggak bisa itu, nggak ada itu. Itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google. Di Google tuh bisa dipelajari. Segampang itu, sesimpel itu. Nanti di persidangan, kalau misalnya ada ya di persidangan, aku bakalan buka semuanya dan aku bakalan minta handphone aku biar aku liatin, karena aku sudah bilang sama penyidiknya. Karena aku udah bilang sama penyidiknya, handphone aku udah tahan. Jadi kalau misalnya aku udah bilang sama penyidiknya, kalau sampai chat-chatan aku udah ada yang dihapus, aku udah ada salinannya. Karena handphone aku tahan, plus minta pin
handphone aku. Jadi ya aku takutnya gimana kan. Jadi udah enggak. Jadi kalau misalnya yang di post di yang udah tersebar banyak di sosial media tentang rekaman, itu suara aku tapi suaranya yang lengkap harusnya 10 menit. Jangan kejang-kejang sayang. Kok lu tahu 9 menit? Kok tahu rekamannya 9 menit? Aku aja nggak tahu rekamannya 9 menit. Kenapa kok pula yang bisa tahu ya? Uduh, deg-deg jantung ini. Tidur nyenyak ya sayang malam ini. Saat si Mail itu ngambil uang yang 2M cash, itu terekam CCTV dan semua itu terekam sayang. Jadi apa yang dijustiskan? Kepala otak kau? Hah? Tengkorak kau dibelah, dilihat situ ada justice nggak di dalam tengkorak kau? Yang pelapornya bilang nggak apa-apa Kak Mail, sebut aja, minta sebut ajanya itu nggak ada. Yang diadain yang iya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu doang. Tapi yang nggak apa-apa Kak Mail, sebut aja. Oh berarti mau nutup mulutnya Nikita ya, gitu. Itu ada, tapi yang nggak ada itu yang kayak ya udah Kak Mail, aku nggak enak ngomongnya. Terus aku bilang juga aku nggak enak juga kalau misalnya gitu ngomongnya. Dia kan maksa-maksa. Nah nanti di pengadilan nanti. Makanya aku mau dibilang takut, mau dibilang diem, pengecut, lawan dong gue. Aku nggak mau dilawan, nanti lawannya di pengadilan aja. Ya bener banget. Ya Mail, aku mendukungmu Mail, tenang. Kau harus mendapatkan keadilan. Aku mendukungmu Mail, karena kau babu, aku prihatin sama kau. Aku kasihan sama kau. Majikan kau cuma korban untuk keadilan dirinya sendiri. Di sini dia nggak mau memperjuangkan keadilanmu, tapi nggak apa-apa, aku yang akan memperjuangkan keadilanmu.